Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lancar dalam setiap urusan dan usahanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah mensupport channel saya Jurnal Aziz 1992, yang sudah like, komen, dan subscribe, juga yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Semoga channel yang sederhana ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Pada konten kali ini saya ingin membahas satu tema, yaitu tentang jatuh dan bangkit. Kenapa saya membahas tema ini? Karena ini saya pikir kita mengalami hal-hal ini gitu. Bagaimana kita jatuh dan bagaimana kita bangkit. Oke, langsung kita bahas teman-teman sekalian. Saya ini adalah seorang anak petani, tinggal di desa transmigrasi, tepatnya di daerah distrik Bombray, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kita berangkat dari Jawa tahun 1998, menjelang reformasi, menjelang krisis moneter teman-teman sekalian. Keadaan yang sangat sulit sekali, tapi syukur alhamdulillah saya masih punya satu asa, masih punya satu semangat untuk terus mengejar mimpi, mengejar cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan jatuh dan bangkit ini lebih kepada apa ya? Capaian pendidikan ya, ambisi dalam akademisi. Teman-teman sekalian, ketika SD, saya dulu punya cita-cita ingin jadi presiden. Kenapa? Ya karena setiap melihat TV, melihat pemberitaan radio itu menggema sekali nama Presiden Haji Soeharto ya, yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pengen jadi Soeharto. Bagaimana saya bercita-cita hari itu. Sampai pada suatu ketika saya diberikan sebuah hadiah, anugerah atas kerja keras saya belajar. Zaman itu masih catur wulan gitu. Jadi dalam satu tahun tuh masih 3 kali ulangan lah kalau bisa dibilang. Alhamdulillahnya selama saya sekolah SD itu saya juara 1 teman-teman sekalian. Saya juara 1 di sebuah sekolah SD Inpres Bombray 5. Saya masih ingat sekali, saya juara 1 sampai saya kelas 6. Kemudian saya dapat kesempatan untuk bersekolah di Jawa ya, tepatnya waktu itu di Bekasi, Pondok Gede. Saya bersekolah di SMP dan SMA Yatama Syafia. Begitu juga sama, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA semester awal saya juara 1 teman-teman sekalian. Saya suka menulis, banyak hal yang ingin saya capai, cita-cita saya, ambisi saya. Jadi dulu saya bercita-cita, mungkin waktu SD bercita-cita ingin jadi presiden. Nah, setelah sekolah itu saya berpikir untuk bagaimana menjadi seorang lawyer. Saya sempat bercita-cita menjadi seorang lawyer. Wah, keren nih kayaknya menjadi pengacara. Bisa membela orang, bisa membantu orang, tapi juga sambil menulis seperti itu. Singkat cerita, tahun 2010 kita ujian nasional, dan Allah memberikan sebuah pelajaran bagi saya. Saya tidak lulus ujian nasional teman-teman sekalian. Nah, saya tidak lulus di mata pelajaran yang waktu itu saya anggap itu saya banget gitu, gua banget nih kalau kata anak Jakarta itu. Ternyata tidak lulus gitu. Wah, sangat terpukul sekali, sangat hancur sekali teman-teman sekalian. Jadi kalau saya sholat itu, kayak misalkan sholat maghrib kan 3 rakaat, sampai 2 rakaat itu sudah nggak kuat teman-teman sekalian, sudah nangis, ya Allah, beginikah pelajaran hidup gitu. Saya ini salah apa gitu. Akhirnya saya terus renungi, saya terus pelajari bagaimana pelajaran dari Allah ini, kenyataan hidup yang harus saya alami. Jadi dulu saya punya ambisi, minimal setelah lulus SMA saya harus masuk 3 universitas. Pertama, idealnya ya Universitas Indonesia.
Kedua, paling tidak saya bisa masuk Trisakti karena besar dengan sejarahnya ya. Atau paling tidak, pilihan terakhir saya harus UGM di Yogyakarta. Tapi fakta berbicara lain, saya tidak lulus SMA. Kalau teman-teman nanti suatu hari saya akan perlihatkan ijazah saya itu ada keterangan tertera di situ nilai susulan. Jadi di mata pelajaran yang saya anggap itu adalah saya, karena sehari-hari ya itu mendapatkan nilai yang sangat maksimal gitu, selalu di atas 8 ya, 9, 8, 9. Tapi faktanya saya tidak lulus, bahkan ya masuk koran ya, betapa malunya kita gitu. Ada sebuah sekolah yang tidak lulus satu kelas. Sudah sampai akhirnya waktu itu saya dipercaya untuk menjadi admin di pengiriman barang ya, jasa pengiriman barang Tiki, mungkin teman-teman tahu lah itu. Saya juga menjadi kurirnya, mengantar ke Jalan Kartini waktu itu cabangnya, dan diberikan kesempatan untuk berkuliah di UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Itu kampus saya yang pertama. Saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam, PAI. Kita mengambil kelas karyawan. Nah, kuliahnya itu setelah maghrib teman-teman sekalian, malam hari. Kuliah kayaknya hampir 2 semester dari situ. Tapi ya karena saya baru mengalami hal yang sangat buruk gitu, tidak lulus. Cita-cita tidak ideal lagi. Ya, mau gimana gitu, paling tidak saya terus berjalan, mensyukuri dengan apa yang masih Allah berikan kesempatan kuliah di situ. Tapi ya gimana gitu, saya tidak bisa membohongi diri bahwa saya kehilangan semacam sebuah baraat giroh untuk bagaimana berjuang membangun mimpi. Itu kayak hancur teman-teman sekalian, jujur hancur. Tapi ya itu harus kita terima, karena itu bagian dari fakta hidup yang harus kita terima. Minimal kita belajar untuk bagaimana terus berpikir positif, terus bangkit ketika dalam keadaan masa-masa sulit. Itu sih yang saya pelajari hari itu. Kuliah, saya tidak pernah mengambil nilai teman-teman sekalian. Pokoknya kuliah aja. Nih jangan ditiru ya teman-teman sekalian. Kalau harusnya saya lebih bersyukur ya hari itu ya, namanya usia. Mungkin saya terlalu muda untuk memahami persoalan waktu zaman itu. Akhirnya untuk mengisi kekosongan saya mengikuti teater kamus. Anak-anak UIA pasti tahu tuh alumni itu, teater kamus ya. Itu sebuah UKM di UIA yang memang fokus di bidang seni, budaya, dan teater. Wah, di situ saya juga belajar banyak bagaimana membangun mental, bagaimana menghadapi orang banyak. Bahkan waktu itu saya diuji, ada ujian alam ya. Jadi kita itu keluar dari kampus, kita diuji ke masyarakat mental kita. Nama latihan alam saya itu Tintin. Kalau kata Bang Remon itu kenapa namanya Tintin, katanya saya mirip salah satu karakter kartun namanya Tintin. Ya terima aja lah pokoknya dari senior. Maha benar senior dengan segala perintahnya. Ya udah tuh hari itu saya ikut teater, senang di situ mulai tuh menemukan satu giroh lagi untuk membangun mimpi, semangat. Sampai akhirnya di tahun 2011 itu kuliah tidak lanjut. Akhirnya saya melanjutkan kuliah, bukan melanjut ya, ulang lagi dari awal pada tahun ajaran 2012-2013 di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu ada di Jalan Ahmad Dahlan, Ciputat teman-teman sekalian. Cirende kalau kata teman-teman itu. Kecamatannya Cirende, dia masuknya Tangerang Selatan. Nah, di situ saya mulai benar-benar menemukan apa yang sempat hilang dari diri saya, itu mimpi, cita-cita, harapan. Nah, di UMJ ini saya mulai banyak menemukan teman, menemukan sebuah kenyamanan hidup. Ya walaupun secara finansial ya sangat susah sekali hari itu. Saya sempat menjadi kontraktor di saat di UMJ ya. Kontraktor bukan orang yang memborong proyek, tapi kontraktor yang tukang ngontrak. Jadi saya kuliah itu selama 6 semester teman-teman sekalian, 12 tahun lah gitu. Nah di situ saya banyak belajar sekali bagaimana membangun sebuah mimpi, bagaimana kembali untuk bangkit dari keterpurukan. Akhirnya terbukti memang. Jadi di angkatan saya itu dulu
Saya kan angkatan 2012, jurusan manajemen perbankan syariah. Alhamdulillah gitu. IP saya pertama itu kalau tidak salah ya sekitar 3,80. Ya, lumayan lah gitu. Nah, kemudian di sana itu juga terdapat teman-teman yang banyak mengalami masalah gitu. Kenapa saya bilang mengalami masalah? Karena di situ saya melihat teman-teman banyak yang minder terhadap peran mereka gitu.